Gadis itu menggigit bibirnya, lalu mengoleskan darah yang belum kering ke bibirnya. Ia merobek gaun panjangnya hingga ke pinggang, menunjukkan kedua kakinya yang tersembunyi. Dia melepaskan jepit rambut dari kepalanya, membiarkan rambutnya terurai menutupi wajahnya. Kemudian dia berjalan menuju tunangan sahabatnya. Benar saja, di hadapan wanita yang begitu memukau, ia menelepon tunangannya. Sayang, aku ada urusan mendadak malam ini. Tidak bisa menemuimu. Bersamaan dengan mobil yang melaju pergi dan kalung yang jatuh, menandai berakhirnya persahabatan mereka selama bertahun-tahun. Padahal kemarin mereka masih sangat dekat. Bahkan pakaian pun harus sama. Namun sebenarnya, kedua orang tersebut memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Salah satunya adalah gadis biasa yang hidup dalam kemiskinan dan keluarganya menanggung hutang yang besar. Sedangkan yang lainnya adalah putri seorang miliarder yang sangat kaya raya. Di hadapan perbedaan yang sangat besar ini, persahabatan yang begitu erat pun akhirnya hanyalah mimpi. Hari itu gadis tersebut seperti biasa menderita karena tekanan dari para penagih hutang. Saat dia merasa putus asa, sahabatnya datang dan menyelesaikan masalahnya. Tanpa mereka sadari, keretakan mulai muncul di antara mereka. Karena menurut gadis itu, perbuatan sahabatnya itu hanyalah bentuk kasihan pada dirinya sendiri. Seketika sahabatnya kembali dengan hangat mengajaknya ke pesta malam ini. Dia tahu bahwa dirinya pasti akan merasa tidak nyaman di pesta itu. Maka dia pun menolak tanpa ragu. Aduh, kamu sendiri yang bilang kalau kita adalah sahabat terbaik. Bukankah seharusnya kau menemani aku? Baiklah, keputusan sudah dibuat. Saat mereka berdua menuju pesta, mereka secara kebetulan bertemu dengan mantan kekasih sahabatnya. Dan saat ini, dia telah menjadi CEO dengan kekayaan miliaran. Mengetahui mantan kekasihnya sekarang sudah memiliki tunangan. Meskipun hatinya masih menyimpan rasa cinta. Namun dengan bijak dia hanya menyampaikan ucapan selamat. Teman-teman sekantor yang sok kaya dan tiba-tiba muncul di pesta itu. Mereka berdua terus terang memuji latar belakangnya. Astaga, pasangan suami istri itu adalah orang terkaya di seluruh negeri. Tetangganya adalah taipan bisnis. Calon suaminya adalah anak dari bank investasi yang sukses besar. Kau benar-benar pemenang dalam hidup. Tapi di hadapan gadis di sebelahnya, suasana berubah drastis. Dia bahkan menginjak kakinya. Kalung itu bukan model terbaru dari Abo. Harganya lebih dari 200.000. Menjadi sahabat Xiaomen itu sungguh menyenangkan. Sepanjang hidup tidak akan khawatir kekurangan barang mewah. Tapi, kalung yang sama terlihat sangat berbeda jika dikenakan di leher yang berbeda. Lagi pula, perbedaan antara manusia jauh lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Menghadapi sindiran terselubung dalam perkataan mereka, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud keduanya? Dia yang bersedih hati langsung berlari keluar sambil memegang ponselnya. Tetapi begitu sampai di pintu, dia bertemu dengan rentenir yang sedang menunggu di pintu. Tanpa basa-basi, rentenir itu menamparnya. Rentenir itu berteriak-teriak ingin memaksa gadis itu membayar hutang dengan tubuhnya di depan umum. Kemudian, tanpa menunggu lama, dia langsung menjatuhkan pria itu. Untungnya, pada saat kritis, sahabat gadis itu tiba tepat waktu. Dengan satu teriakan, dia menghentikannya. Kau ini sama sepertiku. Hanya tikus got. Aku kasihan padamu. Mungkin karena tersinggung dengan perkataan rentenir, dia langsung mendorong sahabatnya yang hendak membantunya. Pada saat itu, persahabatan mereka telah retak. Karena menurutnya, sahabatnya itu memanfaatkan kesengsaraannya untuk menonjolkan kebaikannya. Dari awal hingga akhir, sahabatnya itu tidak pernah benar-benar peduli padanya. Mulai saat itu juga, dia memutuskan untuk membalas dendam pada sahabatnya. Kemudian, gadis itu menemui tunangannya. Dendam yang terpendam membuatnya kehilangan akal sehat. Kemudian terjadilah adegan di awal video. Bagaimana pria yang sedang bersemangat bisa menahan ini? Pembantu itu membawanya dengan mobil ke tempat misterius. Keesokan harinya, gadis itu datang ke perusahaan sahabatnya dengan identitas yang disembunyikan darinya. Melihat sosok gadis itu, sahabatnya sangat terkejut. Bukankah kau menyuruhku untuk bangkit kembali? Ada satu hal yang paling menurut kata-katamu. Tunangannya yang berada di samping menyadari kejanggalan itu. Dia menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Kemudian dengan marah ia menyerbu ke depan dan mencekik lehernya sambil menginterogasi. Tapi gadis itu sama sekali tidak panik. Karena dia tahu bahwa pria seperti dia, anak emas yang dimanjakan. Yang diinginkan selalu hanya dirinya sendiri. Di tengah godaan, ia langsung menampar wajahnya. Berani sekali. Setelah pernikahan, Xiaomen akan segera pergi ke luar negeri atas permintaan kakeknya. Saat itu kita bisa bersama dengan terang-terangan. Siapa bilang Xiaomen akan melanggar lampu merah? Nanti perusahaan di dalam negeri akan. Tapi dia tidak tahu. Yang sebenarnya diinginkan gadis itu bukanlah uang. Yang dia inginkan hanyalah balas dendam. Lalu dia mengajak sahabat karibnya ke rumahnya. Saat itu, dia tak pernah menyangka ini akan menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Tanpa curiga, dia bahkan membelikan kue kesukaan sahabat karibnya. Namun detik berikutnya,
dia malah berdiri dan meninggalkan ruangan. Kurcaci. Bukankah kalian sahabat karib? Harusnya susah senang dibagi bersama. Kita hadapi kesulitan bersama. Kau yang akan membayar hutangnya. Hahaha. Ah, benar-benar berbeda rasanya menjadi orang kaya. Meskipun aku dipenjara 10 tahun, itu sepadan. Lain kali jika mereka berani membulimu lagi, beritahuku. Semangat! Kau adalah sahabatku yang terbaik. Apa yang kumiliki, kau juga akan memilikinya. Xiao Emma. Kau sendiri sudah bilang kalau kau adalah sahabatku yang terbaik. Lalu, bukankah seharusnya kau menemaniku? Xiao Men. Aku sudah terbakar separah ini. Bahkan dewa pun tak dapat menyelamatkanmu. Mungkin ini adalah takdir. Xiao Men. Jangan salahkan aku. Zhang Ce, semuanya akan segera terjadi. Tidak menyangka Zheng Chu benar-benar telah mengatur semua ini. Menurut laporan, hanya ada satu mayat laki-laki yang ditemukan di lokasi kebakaran. Wanita penyewa dari Lin King telah hilang. Tunangan putri dari sebuah konglomerat, Zhang Mou, telah ditangkap polisi sebagai tersangka utama. Aku rindu padamu, cepatlah pulang. Lihat, lihat, lihat. Bagaimana aku bisa mengubah takdirku? Tuan Gu, ini adalah kasus pengajuan Tripang yang disebutkan dalam rapat Dewan Direksi terakhir. Tuan Gu, aku sudah memperhatikan kasus akuisisi Haichun. Aku mendukungmu. Kupikir kudanya belum ditemukan, meskipun dia beruntung dan tidak terbakar sampai mati. Tuan Gu, apa kau baik-baik saja? Kau sudah pulang? Sahabatku tersayang, kembali untuk membalas dendam padaku? Kau, ya Tuan Gu, dialah yang telah melakukan itu. Dia memiliki tahi lalat di bahunya. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Dia menyuruhku menyampaikan pesan ini kepadamu. Dia sudah keluar dari penjara. Aku sangat merindukanmu. Zhang Ce sudah keluar dari penjara. Ah, selamat pagi, Tuan Gu. Bagaimana saya tidak pernah bertemu Tuan Gu sebelumnya? Aku baru saja datang ke Shigang hari ini. Tentu saja kau belum pernah bertemu denganku. Tapi kau mirip dia. Jangan pura-pura lagi. Tuan Wu, orang itu sudah diurus. Tuan Gu, Anda menderita insomnia, ya? Insomnia dapat menyebabkan gelisah, menyebabkan halusinasi. Saya akan merahasiakannya. Saya akan membantumu menekan alkohol dan bom asap. Sayap identitas. Mengapa? Mengonsumsi alkohol dan obat penenang dalam jangka panjang akan benar-benar merusak hatiku. Benar-benar.
Tidak bisa mengingat, tidak bisa menahan diri. Hari-hari indahnya sudah berakhir. Tidak efektif. Sama saja. Tenang saja. Karena ini memang wajahku. Sudah lama tidak bertemu. Sin. Hari-hari baikku akan segera berakhir. Kau ingin menjilat tuanku? Kuperingatkan kau. Aku adalah pengawal pribadi tuanku. Hanya aku yang boleh mendekatinya. Benarkah? Kita tunggu saja. Tuanku, ini air minum Anda. Bukan, ini bukan buatan saya. Saya tidak. Masih bilang tidak. Hanya dia yang tahu aku paling takut laba-laba. Xiaomen, kau benar-benar kembali. Dia. Lin Yi tidak akan membiarkanmu sendiri yang memperlihatkan kedokmu. Dan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Bukankah ini aku? Demi meniru aku, kau benar-benar sudah bersusah payah. Xiao Li, kau di mana? Bajuku belum disetrika. Kemana kau pergi malas-malasan? Baiklah, aku akan segera datang. Apakah laba-laba itu kau yang menjebakku? Saya menyuruh kalian untuk melepas baju bagian atas. Tidak mengerti? Aku tidak bisa membiarkan Lin Yinyin melihat bekas lukaku, dan mengenali bahwa aku adalah Gu Xiaoman. Kau kenapa sih? Kau bilang melewati jembatan mana? Lalu muncullah laba-laba itu. Bahkan seekor laba-laba pun kau tak bisa cegah. Lalu apa gunanya kau disebut sebagai pengawal pribadi? Kupikir kau hanyalah seorang pengawal yang tidak berguna. Kau ini siapa sebenarnya? Berani-beraninya kau menantangku? Apa yang kau lakukan? Sedang apa? Dia yang berisik sekali. Kau, bukan aku yang melakukannya. Dia yang menjebakku. Tuan Gu tidak apa-apa. Ini kesalahanku sendiri. Halo, aku sudah pulang, jemput aku. Baiklah. Aku sudah pulang, jemput aku. Kau wanita jalang. Sabar dong, perusahaan ini bukannya baru berdiri sehari dua hari. Aku bilang aku punya cara, ya aku punya cara. Jiang Beizhou, miliarder bernilai ratusan miliar. Dengan pernikahan ini, perusahaan pasti akan aman. Setelah aku menaklukkanmu, hidup Gu Xiaoman benar-benar akan menjadi milikku. Terima kasih, sayang. Aku sangat menyukainya. Setelah bertahun-tahun di luar negeri, kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Kau memang sudah banyak berubah. Kau memang sudah banyak berubah. Setelah ditangkap saat naik mobil, aku tetap harus berterima kasih padamu karena selalu menjaga keluargaku.
Kedatanganku kali ini adalah untuk menentukan tanggal pernikahan kita. Dan menyelesaikan penggabungan pendanaan perusahaan. Bisa dibilang ini juga untuk memenuhi keinginan ibuku. Kau juga tahu bahwa dia sangat menyukaimu. Ayo pergi. Cukup pakaianku saja. Tempat ini sama persis seperti dulu. Ya. Setelah papa dan mama pergi ke luar negeri, aku tidak banyak mengubahnya. Melihat barang-barang ini, rasanya seperti keluarga masih ada di sisiku. Kita berdua mungkin akan semakin jarang bertemu, ya? Dimanapun kamu berada, aku selalu bisa menemukanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Aku lapar. Baiklah, aku akan menyuruh mereka menyiapkan makanan untukmu. Petualangan ke utara. Kau benar-benar tidak mengenaliku lagi, aku akan dilupakan oleh dunia ini. Kau sedang apa di sini? Saya membersihkan rumah. Xiaomen, sebenarnya kau ingin melakukan apa? Siapa di sana? Xiaomen. Beizo. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Hanya mampir sebentar. Barang-barang lama. Masih kau simpan semua? Istirahatlah lebih awal. Besok ada pesta, kau akan hadir untuk pertama kalinya sebagai tunanganku. Sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Aku harus pergi? Kenapa tunanganku, Gu Xiaoman, sampai seburuk itu? Atau kau punya rahasia yang gak kutahu? Tentu saja tidak. Aku akan datang tepat waktu. Aku mandi dulu. Aku adalah kampung halaman. Akulah satu-satunya kampung halaman. Gu Xiaoman datang. Direktur Jiang datang. Aku akan pergi bicara sebentar. Xiaoman, kalian berdua sangat serasi. Benar-benar seperti pasangan ideal. Merek baju kamu apa sih? Kita belum pernah melihatnya. Pasti rancangan desainer misterius, pesanan khusus ya? Kukira dia kali ini kembali dan mengakuisisi lebih dari 10 perusahaan. Memiliki aset miliaran. Apa yang bisa Xiao Emma bocorkan? Kita juga bisa ikut makan sisa makanan. Kalian berdua benar-benar tidak berubah. Mau tahu rahasia bisnisnya? Mau. Kalau begitu,
Berlututlah dan bersihkan sepatuku sampai bersih. Kamu masih kecil sekali. Membantu teman membersihkan sepatu, itu kan hal yang mudah. Xiao Ma, kamu tertawa apa? Aku hanya berpikir, perbedaan antara orang dan orang memang lebih besar daripada perbedaan antara orang dan anjing. Lihat penampilanmu sekarang. Apakah kamu terlihat seperti anjing yang akan diikat? Kamu, Tuan Gu. Semua teman. Hanya bercanda, jangan marah. Karena kalian begitu baik padaku. Aku serahkan kasus akuisisi Shanghai Village kepada kalian. Benarkah? Tuan Gu, Haisin bilang ada masalah dengan kontraknya. Apa katanya? Haisin bilang ada masalah dengan kontraknya. Apa katanya? Xiao Ma, kau hanya memberi kami kasus sampah seperti ini. Perusahaanmu sepertinya memang sudah mulai menurun. Lagi pula, kau sudah berubah seperti orang lain. Omong kosong. Itu semua kecelakaan. Ada apa? Bukankah kontraknya sudah ditandatangani? Manajer Gu, kecelakaan dalam proyek itu hal yang biasa. Anda marah-marah kepada saya juga tidak ada gunanya. Jika kita berkompromi, mereka akan semakin percaya diri akan kemenangan mereka. Cari beberapa orang untuk menghajar pemimpin mereka, pasti akan tenang. Begitu banyak satpam di perusahaan ini, apa mereka hanya makan gaji buta? Tuan Gu, ini, perusahaan kita selalu menjunjung tinggi kemanusiaan. Anda presiden atau saya presiden? Ini proyek bernilai ratusan juta. Tunda sehari saja, kerugiannya besar. Apakah kau sanggup menanggung tanggung jawab ini? Ini. Baiklah. Apakah ini benar-benar Gu Xiaoman? Aku dulu sama sekali tidak seperti ini. Mungkin hanya penipu. Kecuali penampilannya, kau sama sekali tidak mirip Gu Xiaoman. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku memang main-main. Kau bukan penipu. Laki-laki brengsek. Aku akan mengurus mereka. Aku akan mengurus mereka. Yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Berhenti. Hou Xiaoman. Aku tahu itu kamu. Gu Xiaoman. Aku tahu itu kamu. Nona, ada apa? Dari mana kau mendapatkan foto ini? Nona, apakah kau salah orang? Aku tidak pernah melihat foto ini. Apakah aku sudah mati? Kau sebenarnya di mana? Cepat keluar. Malam ini juga akan kubunuh kau. Keputusan Tuan Gu semakin sulit dimengerti. Jika terus seperti ini, perusahaan akan bangkrut. Ya, penduduk desa tidak mau pindah. Karena itu adalah tempat mereka mencari nafkah. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Proyek lebih penting. Yang penting atur pekerjaan dan tempat tinggal baru penduduk desa dengan baik. Kurasa mereka akan setuju. Saya ingat perusahaan masih memiliki proyek lain, yaitu pengembangan desa nelayan. Kebetulan sedang kekurangan pengunjung. Kita bisa memindahkan mereka secara keseluruhan ke sana. Bukankah sedikit mengkhawatirkan? Baiklah, ide ini masih cukup bagus. Apakah ada yang pernah mengatakan kepada Bapak? Mata Bapak sangat mirip dengan direktur utama kita. Bolehkah aku mengajakmu menari? Kau sedang apa? Tidak suka? Maaf. Aku pergi dulu.
Gu Xiaoman. Di mana? Keluarlah, keluarlah. Bukankah itu Gu Xiaoman? Kenapa memanggil namanya sendiri? Menakutkan sekali. Sampai kapan kau akan terus mempermalukan diri? Ini pesta keluarga Jiang. Pergi. Kapten. Kapten. Maaf, Beiyou. Mungkin aku mabuk hari ini. Sedikit linglung. Tolong bantu aku menangani kejadian di tempat kejadian. Zhang Ce, aku rasa kaulah itu. Ekspresi wajahmu itu apa? Sekarang aku tinggal di tempat seperti ini. Gelap gulita. Seperti tikus got. Bukankah ini semua karenamu? Kakak, apa yang kau katakan? Aku Xiao Emma. Sin Sin. Meskipun kau berubah menjadi abu, aku tetap mengenalimu. Kau pasti sudah menghabiskan banyak usaha untuk wajah ini, ya? Jiang Bei pun tidak mengenalimu. Tapi aku mengenalimu. Aku dulu begitu baik padamu. Kau ternyata tega menipuku. Bahkan sampai membuatku harus dipenjara. Uangku, posisi dan statusku semuanya hilang. Rasanya seperti lehermu telah tergorok. Jangan pura-pura lagi. Kau pikir aku tidak tahu? Dulu kau punya banyak sekali hutang judi. 3 tahun lalu kau sudah dibuang keluarga, kan? Aku memasukkanmu ke penjara. Supaya kau bisa bertahan hidup. Lahir di keluarga kaya raya. Sekarang bukan lagi anak muda kaya raya. Aku semakin menyukaimu. Sampah sepertimu. Sangat gelap. Hahaha. Kau benar-benar tidak berubah sedikit pun. Yang terpenting sekarang bukanlah hubungan antara kau dan aku. Melainkan bagaimana caranya agar kau bangkit kembali. Apa alasannya aku harus mempercayaimu lagi? Apa alasannya aku harus mempercayaimu lagi? Aku sudah memiliki segalanya dari Gu Xiaoman. Selama kau bekerja sama denganku. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Kita ini satu tim. Kakak C. Katakan padaku, apakah foto itu yang kau lihat? Foto apa? Memikirkan saja tidak mungkin. Pasti Gu Xiaoman. Kalau tidak, menurutmu siapa yang memberiku lokasi hotel itu? Lin Yinin, sadarlah. Gu Xiaoman, dia sudah kembali, dan pasti berada di dekatmu. Hahaha. Gu Xiaoman, aku sudah menunggunya. Selama 3 tahun penuh. Dia akhirnya kembali. Hahaha. Baiklah. Aku akan menunggu dia pulang. Di bawah keputusan bijak Direktur Gu, kasus akuisisi Haichun perusahaan kita resmi dibentuk. Saham perusahaan naik 10%. Ini adalah kenaikan terbesar dalam 3 tahun terakhir. Tepuk tangan. Mengambil kesempatan kabar gembira ini. Aku akan mengumumkan kabar baik.
Mantan tunanganku, Zhang Che, yang menjalankan perusahaan investasi, secara resmi diangkat menjadi general manager perusahaan kita mulai hari ini. Apa kau terburu-buru? Bau busuk sekali. Aku sangat senang. Sekarang seluruh perusahaan ada di tangan kita berdua. Ini hadiah yang selama ini belum pernah kuperoleh. Selama bersama Gu Xiaowan. Benar saja. Di balik kesuksesan setiap pria ada wanita hebat. Berlama-lama di sana, pandanganku pun melebar. Setelah aku menikah dengan Jiang Beiyou, aku tidak hanya memiliki perusahaan kecil milik keluarga Gu. Setelah mendapatkan uang keluarga Jiang, seluruh kerajaan bisnis itu akan menjadi milikku sendiri. Sekarang kau adalah istri keluarga ini. Dengan banyak hutang. Bukankah lebih baik jika kau menghasilkan uang denganku? Jangan lagi memikirkan Gu Xiaofan. Bukankah lebih baik jika kau menjadi pria milikku, Lin Yinin? Kau mau pergi kemana? Seandainya aku tahu kau sekuat ini, seharusnya aku membunuh Gu Xiaoman sejak dulu. Pasangan selingkuh. Dulu kalian sudah menyakitiku. Masih kurang puas? Sekarang kalian masih berencana menyingkirkan Jiang Beizong? Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Jika kau melakukan ini untuk melindungiku, dan ingin aku membatalkan pertunanganku dengannya, tidak perlu repot-repot. Jika kau tidak mau bekerja sama denganku, aku akan menceritakan semua perbuatanmu. Lebih baik kau punya satu teman lagi, daripada punya satu musuh lagi, bukan? Jadi orang terkaya sekalipun, kalau dikhianati juga marah ya? Perempuan itu membunuh orang yang paling kusayangi. Aku tidak peduli kau siapa. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menyingkirkannya. Apa dia benar-benar tidak mengenali aku sebagai Gu Xiaowan? Anggap saja aku orang lain. Tapi kenapa harus aku? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Karena matamu sangat mirip dengan seseorang. Katakan, apa rencanamu? Aku akan sepenuhnya mendukungmu. Tapi selain aku, sepertinya kau memang tidak punya teman lain. Baiklah, aku setuju. Industri Chen. Sisanya terserah padamu. Teman-temanku. Sangat berpotensi untuk industri perkotaan. Mereka adalah pesaing tangguh. Saham mereka akan naik lebih dari 10 kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan. Kalian menutupi berita bahwa orang-orang perusahaan dan segera akuisisi mereka. Kau ngapain di sini? Kau sudah mendengar semuanya. Aku melihatmu rapat begitu lama. Aku sudah menuangkan segelas air untukmu agar tenggorokanmu lembab. Apakah perusahaan Chenxi benar-benar sebagus itu? Baja berkualitas tinggi olahan Chenxi industrial. Ada rencana akuisisi di atasnya. Kau saja yang tahu tentang ini. Jangan disebarluaskan. Dan lain waktu kalau aku menelepon, lebih baik kau menghindar dulu. Lagi pula kita belum menikah. Lebih baik urusan perusahaan dipisahkan saja.
Apa yang kau lakukan? Biar kulihat. Saham apartemen kota itu naik 3 kali lipat dalam semalam. Aku membelinya. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli saham? Meskipun begitu, aku punya beberapa teman yang melakukan pinjaman antar pribadi. Bukankah itu rentenir? Tenang saja. Bukankah beberapa hari yang lalu kamu menginginkan sebuah tas? Ini. Ini cukup untuk membelinya. Anda mencari siapa? Saya teman Tuan Gu. Hari ini saya ada urusan dengan beliau. Bolehkah saya menunggu beliau di sini? Pak Chen, saya Xiao Men. Anda harus mentransfer semua aset atas nama Anda kembali ke atas nama Nyonya Tua. Mengapa? Pak Chen, percayalah pada saya. Semua yang kulakukan sekarang adalah untuk menyelamatkan perusahaan. Baiklah, Xiao Man. Aku percaya padamu. Sudah lama sekali kau tidak memanggilku Paman Chen. Ibu disembunyikan oleh Lin Yinin. Hanya dengan cara ini kita bisa menemukannya. Dan melindunginya dari bahaya yang dilakukan Lin Yinin. Bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kita sudah sepakat? Sepakat apa? Tidak ada apa-apa. Ada apa kau mencariku? Kau jangan bicara dulu. Tunggu sampai kau ingin mengatakannya, nanti kau akan bicara sendiri. Sebelum itu, aku tidak akan bertanya lagi. Sang Beijing. Aku tahu kau siapa. Tapi aku tidak akan mengungkapkannya. Tapi apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Uangku? Uangku? Halo? Kapan kau akan mengembalikan uangku? Sebentar lagi, sebentar lagi. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Kuperingatkan kau. Jika kau berani tidak mengembalikan uangnya, aku punya 100 cara untuk membuatmu mati. Aku butuh uang. Kau harus memelukku. Aku butuh uang. Kau harus memelukku. Kakak, bukankah sahammu sudah banyak menghasilkan uang? Kita ditipu. Ini perusahaan industri, yaitu perusahaan penipu. Uangku semuanya terjebak di sana. Kembalikan uangku. Mereka akan membunuhku. Bukankah kau bilang kau tidak terlalu kaya? Pinjamkan aku 5 juta. Tidak, 3 juta. 3 juta sudah cukup. Aku tidak punya uang untuk membayarmu kembali. Oke? Penakut. Hanya 3 juta. Bagaimana bisa menjadi kaya dengan hanya menabung di rekening bank? Aset Anda telah dipindahkan atas nama ibumu.
Kau mau melakukan apa? Kepada kakek. Kartu-kartu ban ini, boleh kuberi pinjam sebentar? Begitu aku butuh uang, akan langsung kukembalikan. Hi Zhengfang, aku akan segera kehilangan tempat tinggal. Xiao Emma. Xiao Emma, kau sampai harus menjual tas-tasmu? Jika kamu kesulitan, kamu bisa memberitahu kami. Kami akan membantumu. Ya, kita kan teman. Bisakah? Orang miskin. Bahkan uang untuk rokok saja tidak bisa disimpan. Aku tidak mau berteman denganmu. Xiao Emma, ada apa denganmu? Kau tidak apa-apa? Pergi. Kalian semua, pergi dari sini. Pergi. Gu Xiaoman. Semua ini ulahmu. Hahaha. Menarik kau kembali, ya? Hahaha. Kau akhirnya kembali. Menarik. Ini di mana? Bu, kita sudah sampai rumah. Anakku ini. Bukankah aku memintamu untuk menikmati hidup dengan tenang di luar negeri? Kenapa kau membawaku pulang lagi? Aku hanya merindukanmu. Gu Xiaoman, kau bisa melawanku dengan cara licik. Tapi ibumu yang baik hati ada di tanganku. Apakah kau masih bisa sembunyi di balik bayangan dengan seenaknya? Aku akan membuatmu terungkap sendiri. Xiao Emma. Hari ini kenapa kau mengajakku? Jalan-jalan? Karena hari ini cuacanya bagus. Xiao Men sejak kecil memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nyonya Gu. Dia pasti tidak tega melihat ibunya terluka. Ah, ada apa, Tuanku? Kau tidak apa-apa kan? Ada apa, Xiao Men? Xiao Men. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ah, ah, ada apa? Kali ini keterlaluan. Xiao Emma. Wajahku. Mobil sudah dipesan. Di lorong belakang. Cepatlah pergi dari sini. Ada apa dengan Xiao Bei? Bukankah kau sendiri yang menjemputku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Paman Chen akan membawa Anda ke tempat yang aman. Setelah semuanya selesai, aku akan menjemput Anda. Cepat pergi. Kau sudah bersembunyi di sisiku selama ini. Gu Xiaoman. Mau lari kemana kau? Tentang saham itu. Dan bekas luka di wajahmu. Akan kubereskan semuanya perlahan-lahan denganmu. Larilah. Sudah larut malam. Ini apa? Ah, aku menyuruh supir wanita mengantar ibuku pulang.
HM. Kau dipanggil apa? Tidak ada apa-apa. Tuan Zhang. Kenapa kau ada di sini? Ye Peng. Sudah terlalu malam, tidak aman. Tuan Zhang, sebaiknya Anda pulang lebih awal saja. Saya dan tunangan saya masih ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Weiyo, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Besok adalah hari pernikahan kita. Wajahmu terluka seperti ini. Apakah kita harus membatalkannya? Gu Xiaoman sudah kembali. Aku harus segera menangkap Jiang Beichen. Tidak boleh memberi Gu Xiaoman kesempatan untuk membalas. Tidak, aku akan menikah denganmu besok. Baiklah, terserah kamu. Hari ini Jiang Meizo dan semuanya menjadi milikku. Tunggu. Xiaoman. Siapa dia? Ada apa ini? Kenapa dia memanggilnya Gu Xiaoman? Akulah Gu Xiaoman yang sebenarnya. Akulah Gu Xiaoman yang sebenarnya. Ada apa ini? Dialah Gu Xiaoman. Orang itu adalah, mana sebenarnya yang asli? Tidak. Akulah Gu Xiaoman. Akulah Gu Xiaoman. Jangan menuduhku sembarangan. Putus. Ini laporan tes DNA aku dan ibuku. Semua ini berkatmu. Baru aku bisa menemukan beliau secepat ini. Baru aku bisa mendapatkan laporan identifikasi secepat ini. Jadi, sekarang kau akan menangkapku? Jadi kalian sudah berkolusi sejak lama. Jiang Bei Zhao. Kau juga mempermainkanku bersama dia. Yin Yin. Selama kau berhenti sekarang juga. Dan jujur tentang penyamaranmu dan semua yang telah kau lakukan selama ini. Maka aku akan memaafkanmu. Siapa kau sampai bisa memaafkanku? Gu Xiaoman. Kau yang bilang kita adalah sahabat terbaik. Kau yang bilang biarkan aku menjadi dirimu. Sekarang aku sudah menjadi dirimu. Haha. Bukankah kau seharusnya senang untukku? Sekarang kau malah terburu-buru mengambil semuanya kembali. Ini benar-benar membuatku jijik. Melihatmu seperti ini. Aku benar-benar sakit hati. Diamlah. Gu Xiaoman, kau berpura-pura menjadi suci, sampai kecanduannya. Kalau kau bisa merasakannya, kau akan memilih untuk membongkarku di depan umum? Malu-malukan aku? Bukankah kau hanya menunggu kesempatan ini? Yin, aku melakukan ini demi ibuku, demi bukti. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Hanya karena kau sahabatku yang terbaik. Asalkan kau menandatangani surat pengakuan ini. Semua yang pernah kau lakukan padaku, bisa kubiarkan begitu saja. Aku adalah Gu Xiaonan satu-satunya. Aku tidak mengaku bersalah. Tidak mungkin. Minggir. Kalian semua. Inilah istriku yang sebenarnya. Tuhanku berhasil. Tapi kenapa aku tidak merasa bahagia? Ah. Kumohon, jangan biarkan aku masuk. Baiklah. Aku benar-benar pernah terluka. Sudah beberapa hari aku mengusirmu. Masih berani kembali lagi? Penipu besar, minggir. Tidak. Tidak. Tidak, mau. Biarkan aku masuk. Aku benar-benar Gu Xiaofan. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Aku benar-benar Gu Xiaofan.
Kenapa aku menjadi Gu Xiaobai? Ah, kenapa aku menjadi Gu Xiaobai? Dia. Kenapa? Kenapa aku bukan Gu Xiaoman? Kenapa aku bukan Gu Xiaoman? Mengapa hidupku selalu menyedihkan? Mengapa aku bukan Gu Xiaoman? Mengapa? Kau adalah dirimu sendiri. Kau Lin Yinin. Kau bukan Gu Xiaoman yang kayu itu. Menikahlah denganku. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Kau ini sampah, mengapa aku harus menikah denganmu? Yang kuinginkan bukanlah dirimu. Kau sama sekali tidak bisa memberiku apa yang kuinginkan. Aku akan menikah dengan orang yang melindungi Jiang Beiyou. Akulah Gu Xiao. Akulah Gu Xiaopang. Hahaha. Siapa? Pergi. Berhutang uangku lalu mau kabur, ya? Uang itu pasti akan ku kembalikan. Orang seperti ini sudah sering kutemui. Pukuli dia. Bagaimana kau mengenalnya? Sepertinya dia pengemis yang kita temui terakhir kali. Gadis cantik ini memang tampan, ya. Jika kau tidak meminta maaf lagi, aku akan menangkapnya dan menjualnya. Kau tangkap dia, tidak akan laku. Jika ingin menangkap, carilah yang sudah pernah dijual. Dia adalah wanita tua yang pernah tinggal di kota Jingdong. Mana yang lebih berharga? Seorang gadis muda atau wanita tua penjaga makam? Periksa siapa itu. Halo, saya mencari Jiang Beiyou. Nyonya, Anda datang. Beiyou sedang membicarakan bisnis hari ini. Saya tidak ingin mengganggunya. Nyonya, Anda telah bekerja keras. Berikan ini padaku. Bukankah ini Nyonya Jiang? Saya datang untuk menjemput Beiyou pulang. Menikah itu menyenangkannya. Apalagi ada istri yang menjemput. Nyonya Jiang, kami serahkan Tuan Jiang kepada Anda. Xiaolan. Kepalaku sangat sakit. Minumlah air ini. Kita pulang. Aku pergi dulu. Kau. Hanyalah tikus got. Selalu melakukan hal-hal yang tersembunyi. Kau. Apakah kau masih akan berkeras kepala seperti ini? Kau sudah kalah total. Ku beritahu kau. Cinta itu memang milikku. Semuanya ini memang seharusnya milikku. Yi. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kau mengulangi lagi perbuatanmu, bukan hanya mengusirmu selama ini. Nona Gu, ya? Siapa ini? Aku, siapa yang akan ikut denganku? Orang ini kubawa untukmu. Dia bukan Gu Xiaoman yang sebenarnya. Kalian telah menangkap orang yang salah. Omong kosong. Aku sendiri mendengar orang lain memanggilnya Nyonya Jiang. Dia adalah gadis yang kalian temui pagi ini. Gu Xiaoman yang sebenarnya. Di sini ada bekas luka. Kau berani mempermainkan aku, ya? Ku bilang padamu. Aku tidak peduli itu asli atau palsu. Aku hanya menginginkan uang. Kalau tidak, aku akan menjualnya untuk mendapatkan uang.
Dia akan membuatku mengerti yang sebenarnya. Tunggu aku di sini. Dokter Beyo. Bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, obat itu tidak membahayakan organ dalam. Tapi obat itu akan menjadi lebih kuat. Nyonya Jiang, kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Nyonya Jiang, silakan kembali dan siapkan makanan yang ringan untuk Tuan Jiang agar kondisinya pulih. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Zhang Ce, mengapa kau? Kenapa kau ingin menyakitiku? Kau telah menghancurkan hidupku. Kau bertanya padaku mengapa? Sebagai seorang pria, aku punya nama dan martabat. Tapi orang hanya akan mengatakan, "Hei, bukankah itu tunangan Gu Xiaoman? Namaku Yoshi. Mau makan ikan? Makanlah dengan terbalik." Tapi saat itu kamu sendiri yang mengejarku. Bagaimana jika aku tidak mengejarmu? Aku sedang terlilit hutang. Keluarga juga hampir bangkrut. Aku tidak punya pilihan lain selain mengejarmu. Kau pikir aku benar-benar menyukaimu? Aku hanyalah alat dalam transaksi keluargamu. Kau tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Jangan menatapku dengan tatapan munafikmu itu. Yang paling aku benci adalah sikapmu yang membosankan dan taat aturan, serta kebencianmu padaku. Silakan, silakan. Mohonlah padaku. Hanya saat kau di hadapanku sekarang, aku merasa kau memohon padaku. Mohonlah agar aku melepaskanmu. Mohonlah padaku. Hahaha. Haha. Haha. Hahaha. Kau benar-benar mengira aku tidak berani mencekikmu sampai mati? Ah, bukannya saat Jiang Beiyou datang membawa uang tebusan. Yang dia lihat hanyalah seekor singa yang dingin dan kejam. Kau. Hahaha. Aku bahkan tidak berani membayangkan betapa lucunya ekspresi wajahnya. Ahahaha. Sinyu, kau sudah bangun? Ibu adalah nyawaku. Pun milikmu, milikmu. Aku hanya ingin membantumu membalas dendam. Aku tidak ingin tanganmu terkena darah. Nanti jika gerombolan preman itu datang, biarkan mereka menanggung dosanya. Jiang Beiyou datang dengan uang tebusan. Aku akan segera membawamu pergi dari sini. Sekarang juga aku akan mengikatnya. Kau melakukan apa? Sudah kukatakan, dia hanya seorang bawahan. Ya, memang. Kapan kuperintahkan kau untuk bertindak? Aku tidak ingin menyakitinya. Aku bertanya padamu. Apakah kau tidak pernah mencintaiku? Dasar sampah. Dengan apa kau berpikir aku akan menyukaimu?
Aku tahu kau mungkin tidak percaya. Aku mencintaimu. Selama kau mau bersamaku, hal-hal yang sulit akan kulakukan untukmu. Kak, kau tidak mengerti? Hanya jika dia mati, kau baru bisa bahagia. Aduh. Kakek. I. I. Mengapa kau begitu bodoh? Gu Xiaonan. Aku benar-benar membencimu. Kau selalu memperlakukanku dengan sikap superior. Kasihani aku. Kau membuatku merasa seperti tikus got. Apa yang kau katakan? Aku benar-benar menganggapmu sebagai sahabatku. Kita tidak pernah berteman. Gu Xiaoman. Aku sangat ingin selalu kau lindungi. Sekalipun hanya sekali aku bisa melindungimu. Aku akan merasa seperti manusia seutuhnya. Jangan. Kakek. Aku merindukanmu. Aku juga termasuk keluarga Liu Changsong. Gu Xiaoman. Semoga di kehidupan selanjutnya kita tidak bertemu lagi. Ah. Xiaoman, kita harus pergi. Para rentenir itu membakar tempat ini. Kita harus pergi. Para rentenir itu membakar tempat ini. Pergi. Kau adalah sahabatku yang terbaik. Apa yang kumiliki, kau pun akan memilikinya. Kau sendiri yang bilang kalau kau adalah sahabatku yang terbaik. Lalu, bukankah seharusnya kau menemani aku? Bukankah kau yang menyuruhku untuk tetap semangat? Aku selalu menuruti kata-katamu.